Melampaui batas. Terima kasih Bu Indri selaku Ketua Jurusan Jamu sudah bisa bergabung di link Zoom kali ini. Untuk kegiatan selanjutnya langsung aja kepada Mas Erik Arda untuk bisa mempresentasikan gambaran wacana tentang di jurusan Jamu. Monggo Mas Erik Arda. Terima kasih, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Mas Arda. Mohon maaf kalau mungkin sambil menyiapkan, kebetulan Ibu Ketua Jurusan Ibu Indri Kusumadewi, Dr. APT Indri Kusumadewi MC sudah bergabung. Mungkin sepatah dua patah kata dari Bu Indri bisa meluangkan waktu untuk membuka kegiatan pada siang hari ini. Monggo Bu Indri, mungkin kalau ada waktu bisa memberikan sedikit sambutan. Mohon maaf Mas Arda, mungkin karena sudah bergabung kita berikan kesempatan kepada Bu Indri untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Monggo Bu Indri. Oh ya, terima kasih. Saya Bu Indri mungkin baru ada kesibukan. Karena ini sudah karena acaranya non formal, berisikan dengan talk show, jadi tidak usah presentasi. Monggo mungkin dari Mas Erda atau dari HMC karena sebagai MC untuk bisa menindaklanjuti, monggo. Kalau tidak ada dari Mas Arda yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Matur nuwun Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Arda. Saya alumni dari jurusan Jamu Poltekkes Kemenkes Surakarta. Kebetulan dulu angkatan pertama kalau saya dulu pertama kali masih ketemunya Pak Sigit ini. Yang pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada jurusan Jamu yang sudah memfasilitasi untuk saya bisa hadir di sini, mungkin untuk mengenalkan tentang jurusan Jamu dulu yang pernah saya alami di jurusan Jamu dan bagaimana prospeknya di jurusan Jamu dan sampai sekarang gitu mungkin ya. Selanjutnya saya ucapkan dulu selamat kepada Ibu Dr. APT Indri Kusumadewi MSc yang kemarin sudah dilantik menjadi Ketua Jurusan Jamu tahun 2023 ini. Semoga nantinya dapat membawa jurusan Jamu menjadi lebih baik lagi dan menjadi profesi yang berkembang menjadi lebih maju lagi. Lalu selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ini, ada alumni-alumni juga dari jurusan Jamu yang sudah bergabung di sini, dan mungkin dari teman-teman dari SMA dan SMK, selamat datang. Semoga nanti yang kita sharingkan hari ini dapat menjadi pandangan, menjadi inspirasi, menjadi manfaat untuk teman-teman yang nantinya ingin kuliah di bidang kesehatan, khususnya di bidang kesehatan tradisional yang mungkin masih agak awam ya bagi sebagian besar, walaupun jurusan ini sudah ada dari tahun 2011, cuman mungkin masih belum banyak yang tahu dan mungkin masih meraba-raba jurusan Jamu itu seperti apa sih, seperti apa kita membuat jamu gendong dan lain atau gimana. Ternyata nanti di sini insya Allah kita akan
kupas itu, mungkin kalau ada yang mau bertanya sekalian, nanti sebisa mungkin saya ikut menjawab dari pengalaman-pengalaman saya yang dari zaman kuliah dulu sampai sekarang sudah menjadi lulusan jamu. Mungkin begitu Bapak Sigit untuk pembukaannya. Ya, terima kasih Mas Arda. Mungkin langsung aja karena sifatnya ini talk show. Monggo kita buka pertanyaan-pertanyaan, kita buka yang akan disampaikan dari SMK jurusan dari SMK. Monggo dari audien atau dari peserta link Zoom yang ingin ada tanggapan, silakan monggo langsung kemawon. Silakan. Atau Mbak Mia aja yang tanya sedikit mungkin Mas Arda. Mungkin sambil menunggu ini ya Pak, mungkin kalau boleh saya ceritakan dulu awal mula kenapa saya memilih jurusan jamu ini untuk saya kuliah untuk di jurusan jamu ini kali ya Pak. Ya silakan Mas Arda, monggo. Oke. Dulu saya awalnya SMA waktu itu lulus dari SMA Negeri 1 Klaten. Nah, setelah itu awalnya dari suka inilah waktu dulu tuh baru mulai booming itu untuk seperti jual beli online itu ya Pak. Dulu dari ada dari Kaskus, ada dari sosial media dan lain-lain itu baru mulai berkembang waktu itu, belum ada marketplace waktu itu. Nah, dari situ saya mulai tuh mencoba untuk jual beli online waktu itu dari kayak seperti pakaian-pakaian dan lain-lain, dan ternyata waktu itu menghasilkan, dan salah satunya waktu itu saya mulai dikenalkan salah satunya untuk produk-produk herbal. Dari ada satu seperti toko herbal itu yang menawarkan saya, dia minta tolong untuk menjualkan produk-produknya. Dari situ saya kan mulai mencoba mempelajari, walaupun belum tahu ya, belum tahu tentang apa sih herbal itu, apa sih jamu itu. Terus itu saya mulai di online itu mulai jual beli. Waktu itu kan masih belum ada aturannya yang bagus, jadi kita masih jual beli di situ. Nah, lalu tahun 2011 awal itu ya itu ada yang memberikan saya ini semacam leaflet untuk kuliah di Poltekkes, dan salah satunya ada jurusan baru waktu itu namanya jurusan jamu, D3 jamu. Nah, saya pikirnya apa sih jurusan jamu itu? Mungkin kalau yang lain kayak kita tahunya kayak jurusan akupuntur itu mungkin sudah duluan kali ya. Nah, terus tapi jurusan jamu ini apa? Nah, waktu itu lalu saya tanyakan, karena tadi saya basicnya dulu ya suka jualan dagang itu, saya kan tanya ininya, nanti di jurusan jamu itu dia kelebihannya apa? Dia itu sekolahnya tentang tenaga kesehatan, bedanya dengan tenaga kesehatan yang lain itu apa? Lalu saya tanyakan itu
dengan pihak dosen di Poltekkes. Lalu beliau menjelaskan di jurusan jamu itu nanti kita dijadikannya sama seperti yang lain. Kita jadi tenaga kesehatan. Kan tenaga kesehatan ada banyak, ada bidan, ada perawat, ada fisioterapi dan lain-lain. Nah, di Indonesia itu yang namanya tenaga kesehatan tradisional itu belum ada. Nanti di Cina sudah ada, dia ada kedokteran timur, ada kedokteran barat sendiri-sendiri. Tapi di Indonesia itu baru ada kan kedokteran barat, perawatan barat. Sedangkan yang timur, yang ini Indonesia sendiri itu belum ada. Padahal di Indonesia kan yang namanya rempah-rempah, yang namanya jamu, yang namanya herbal itu sangat melimpah. Tapi kita belum punya modelnya tenaga kesehatan yang untuk membidangi itu. Nah, akhirnya saya dijelaskan tentang itu, kalau ternyata peluangnya di jurusan jamu itu nanti nggak cuma bisa bikin jamu gendong aja, itu ternyata cuman dasarnya cuman jamu gendong itu hal yang dasar aja, tapi lebih besarnya kita bisa membuat produk dari mulai yaitu tadi jamu gendong yang mungkin kayak beras kencur, kunir asem, sampai kita bisa mengembangkan minuman-minuman yang berbagai macam, dari rempah-rempah, dari buah-buahan, dari sayuran dan lain itu dibikin supaya untuk menyehatkan. Nah, itu yang paling dasar, dan ternyata kebutuhan untuk herbal, istilahnya kalau zaman dulu yang waktu terkenal herbal itu yang kita kalau bisa jangan sering-sering menggunakan yang kimia gitu kan, kita harus beralih ke yang natural. Nah, ternyata yang natural itu yang bisa kita kembangkan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi dari mulai sampo, dari mulai untuk nutrisi rambut, dari skincare yang macam-macam. Sekarang kan banyak skincare yang herbal itu, sampai yang dikonsumsi ya, untuk perawatan badan dan lain-lain sampai ujung kaki itu ternyata kita bisa membuat itu semua di jurusan jamu itu diajarkan itu. Nah, itu yang sebagian karena ternyata kan kompetensi kita kan 60% di racikan, dan racikan-racikan selain untuk kebugaran, kecantikan, juga ada untuk kesehatan dan untuk pengobatan. Nah, kita juga diajarkan nantinya membuat jamu-jamu yang sudah tersertifikasi, seperti ya mulai dari jamu yang rebusan. Sebelum itu kita diajarkan dulu nanti mulai dari ada penanamannya, ya kita menanam tanaman obat, mengenali tanaman obat, sampai bagaimana cara mengolah tanaman obat itu menjadi yang paling gampang bentuk simplisia kering, sampai itu tadi bermacam-macam, ada yang diekstraksi, ada yang dibuat sediaan sabun, sampo, lulur dan lain-lain, sampai yang dikonsumsi kapsul, ekstrak, itu nanti kita diajarkan. Dan selain itu yang membuat saya tertarik lagi, kita juga diajarkan ilmu-ilmu tentang ilmu medis ya, tentang ini ya, karena kita tenaga kesehatan kita harus diajarkan tentang ilmu kesehatan itu sendiri, bagaimana mendiagnosa klien itu, bagaimana mengecek ini kalau ada keluhan seperti ini kita harus menangani seperti apa, kalau ada yang seperti ini apa yang harus kita lakukan. Pemeriksaan dasar kita tetap diajarin, dan kita akan diajarkan juga tentang ilmu tentang penyakit juga, karena kan mirip dengan ini ya, farmasi ya. Kalau farmasi kan apoteker, kita dokter meresepkan sesuatu, kita nanti meracikkan obatnya untuk selanjutnya kita edukasi ke pasien-pasien, ke klien kita. Nah, di jurusan jamu itu juga ternyata diajarkan di situ. Kita di bidang pelayanan, seperti mungkin saya di Gria Sehat Artik itu, kalau ada klien datang misalkan mengeluhkan ada keluhan pegel-pegel atau dia punya kolesterol tinggi, kita harus mampu melihat dia kasusnya apa, keluhannya apa, dan kita nantinya memberikan treatment. Nah, treatment ini yang kita pelajari di jurusan jamu, mulai dari itu tadi, kita membuatkan jamunya, kita meracikkan jamunya. Dan di jurusan jamu
selain racikan itu ada 40% kompetensinya itu adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini kita diajarkan seperti massage, seperti akupressur dan lain-lain. Jadi klien datang ke kita itu tidak hanya kita berikan minuman jamu produk-produk herbal, kita juga diajarkan untuk menangani keluhannya nih. Kalau dia kolesterol pegel-pegel itu harus kita apakan? Misalkan kita massage, misalkan kita akupressur dan lain-lain, bisa termasuk kita bekam dan lain-lain itu kita diajarkan di situ. Nah, dari penjelasan itu masa sih kita nggak tertarik gitu. Waktu itu saya dijelaskan seperti itu ya, saya sangat tertarik sekali, apalagi itu masih angkatan pertama nantinya saya, berarti kan saya akan menjadi yang pertama nih, belum ada istilahnya, belum ada saingannya ternyata ya, belum ada di Indonesia, cuma satu-satunya di jurusan jamu ini. Makanya karena saya angkatan pertama, saya sangat tertarik sekali untuk berkuliah di jurusan jamu itu. Nah, terus selain itu juga kita di jurusan jamu itu banyak diajarkan, selain yang dasar tadi, kita juga diajarkan untuk seperti screening. Jadi kita harus tahu yang namanya tanaman obat itu nanti kalau kita berikan ke pasien itu sebelumnya kita harus tahu kandungannya apa aja sih, kandungannya di tanaman obat itu, apa yang menyebabkan misalkan kolesterol, kita harus berikan daun salam ini. Nah, itu kenapa harus diberikan itu, zat apa aja yang terkandung di situ dan efeknya di tubuh itu seperti apa, nanti kita diajarkan gitu. Kita juga banyak lab-lab nantinya di jurusan jamu itu yang mengajarkan seperti screening, seperti ekstraksi, dan melihat kadar-kadarnya juga, dan untuk pengembangan produknya sendiri. Dan tidak lupa ini, karena jurusan ini baru dan waktu itu kan sudah ada beberapa peraturan pemerintah juga, ada PP-nya yang nantinya di jurusan jamu, lulusan jurusan jamu itu menjadi nakestrat, tenaga kesehatan tradisional, tenaga kesehatan tradisional. Lah itu nanti lulusannya kemarin dulu pemerintah itu mencanangkan di setiap rumah sakit, di setiap pasienkes seperti rumah sakit, puskesmas itu akan didirikan seperti kalau modelnya sekarang Gria Sehat ya semacam poli kesehatan tradisional. Nah, itu yang mengisikan otomatis harus dari nakestrat. Dan sekarang sudah mulai banyak yang direalisasikan. Kemarin beberapa dari rumah sakit itu juga sudah membuka lowongan-lowongan untuk mengisi poli kesehatan tradisionalnya. Seperti di Semarang kemarin sudah ada, di Bali sudah ada, dan peluang-peluang yang lain seperti PNS juga sudah ada beberapa teman kita yang sudah menjadi PNS dari jurusan jamu, dan nanti kemungkinan dan akan pastinya ya bakal lebih banyak lagi untuk peluang PNS juga P3K dari lulusan nakestrat ini, karena memang yang dicanangkan garis besarnya dari pemerintah kan memang salah satunya untuk kebutuhan di pemerintah untuk tenaga kesehatan tradisional. Begitu mungkin Bapak Sigit kalau ini dari saya. Ya, terima kasih Mas Arda atas pengalaman-pengalaman yang bisa disampaikan pada kegiatan ini. Terus ini Mas Arda, mungkin dari saya sedikit apa yang ingin saya tanyakan. Kemanfaatan selama yang diceritakan Mas Arda di waktu kuliah, kemanfaatan ilmunya yang bisa dipakai saat ini, kira-kira apa Mas Arda yang bisa diutarakan dari materi-materi, teori-teori selama kuliah yang bisa dipergunakan untuk kerja saat ini? Mungkin bisa disampaikan Mas Arda. Oke, Pak Sigit. Ya, kalau saya sendiri di Gria Sehat pasti banyak sekali yang ilmunya yang dipakai ya Pak, karena
kita di pelayanan mulai dari apa klien datang itu kan kita harus istilahnya kalau di jamu ada yang namanya pentelaan gitu ya Pak. Itu untuk memeriksa keluhan pasien, kan kita sebagai tenaga kesehatan kita diajarkan untuk melakukan cek pada pasien itu, pasien ini keluhannya apa, dilihat dari tekanan darahnya, dilihat dari mungkin suhunya, dilihat dari ininya. Waktu kita diajarkan waktu kuliah itu pemeriksaan dasar itu pasti dibutuhkan. Lalu setelah itu ya bagaimana menentukan ini klien ini membutuhkan terapi apa. Misalkan dia membutuhkan ada keluhan tadi, dia kolesterol, tekanan darahnya tinggi, lalu setelah dicek kolesterolnya juga tinggi, terus datang dengan keluhan pegel-pegel di pundak sampai di leher cengeng. Nah itu kita dengan ilmu yang diberikan di jurusan jamu kita bisa menentukan, oh kalau dengan pasien seperti ini nanti kita buatkan ramuan untuk kolesterol plus karena ada pegel-pegelnya untuk merilekskan ototnya, untuk menormalkan tensinya. Nah, setelah itu biasanya kita berikan treatment. Jadi tidak sekali lagi di jurusan jamu tidak hanya memberikan racikan saja, tapi kita juga ada terapi-terapi keterampilan yang kita dapatkan. Misalkan tadi kita klien itu merasakan leher pegel cengeng gitu, kita bisa memberikan masas, kita bisa memberikan akupresur. Kita diajarkan di jurusan jamu memberikan masas, memberikan akupresur itu untuk memberi efek relaksasi, memberi efek ini, dan ada titik-titik yang bermanfaat untuk menormalkan tekanan darah, membantu meningkatkan metabolisme biar badan itu menjadi lebih segar, lebih fresh. Itu salah satunya. Dan yang ilmu yang lain seperti tadi yang khususnya kan untuk peracikan tadi ya Pak, itu kan ada jamu-jamu yang bisa kita racik karena kita diajarkan tentang peracikan, bagaimana memilih ramuan-ramuan, memilih bahan-bahan yang harus sesuai standar, dan ramuan yang dia harus bermanfaat yang sesuai dengan standar, itu kita diajarkan di situ. Dan di tempat kami juga kami membuat bermacam-macam produk seperti kalau di Graciat Arti kami bergerak di bidang salah satunya promotif preventif, pencegahan dan peningkatan kualitas hidup. Jadi kami selain meracik produk-produk yang jamu olahan itu, kami membuat produk-produk seperti untuk perawatan badan. Jadi kami membuat untuk boreh sendiri. Kalau misalkan ada klien keluhan capek-capek, pegel-pegel itu, kami membuat ramuan boreh rempah itu untuk dibalurkan ke badan, dan plus menggunakan teknik masasnya itu untuk mengatasi pegel-pegel itu. Kami juga membuat seperti semacam ada lulur, ada masker, dan berbagai macam sediaan-sediaan yang dulunya diajarkan di perkuliahan. Dan kami setelah itu kami juga membuat yang mungkin yang paling gampang ya Pak, paling gampang dan bisa diterapkan itu adalah membuat minuman-minuman dari rempah-rempah, ya istilahnya jamu-jamu yang tidak hanya jamu-jamu yang mainstream, karena di jamu kan diajarkannya tidak hanya membuat seperti beras kencur, kunir asem, itu kan dasarnya, tapi karena kita sudah mengetahui bahan-bahan itu, sudah mengetahui manfaatnya, sudah mengetahui kira-kira yang aman, yang sehat itu seperti apa, makanya kita kembangkan. Kita membuat jamu itu ya warnanya nggak cuma coklat, nggak cuma orange, nggak cuma hijau, tapi sekarang ada jamu-jamu yang warnanya ada yang ungu, ada yang merah, ada yang lain, dan itu mempunyai manfaat masing-masing. Termasuk kalau banyak kita pelajari, kalau di tempat kita banyak bunga-bunga yang mungkin sepertinya cuma bunga biasa, tapi sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk menjadi produk-produk minuman yang berkhasiat dan menyehatkan. Itu yang banyak
kita dapatkan waktu dulu di perkuliahan dan di Gria Sehat kami hampir semua kami terapkan, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih Mas Arda. Mungkin dari audien ada yang ingin disampaikan. Monggo, mungkin mohon maaf Bu Bunga Wijayanti mungkin ada yang disampaikan. Monggo Ibu. Ada yang lain? Kalau sementara belum ada, gini Mas Arda, itu ilmu-ilmu yang bisa disampaikan. Tadi mungkin sudah sedikit menyinggung Mas Arda, mungkin bisa disampaikan lagi tentang apa sih Gria Sehat itu? Seperti apa sih Gria Sehat itu? Nah, dan di situ kan Mas Arda di sini alumnus sebagai tenaga kesehatan tradisional ramuan nakestrat. Nah, kira-kira di peran nakestratnya di situ seperti apa, Mas Arda? Mungkin bisa disampaikan apa itu Gria Sehat, terus apa itu bagaimana perannya sebagai seorang nakestrat di Gria Sehat tersebut. Monggo Mas Arda mungkin bisa disampaikan. Terima kasih sebelumnya. Oke, Pak Sigit, ya hampir terlupa ya Pak, kita belum menjelaskan tentang apa Gria Sehat itu. Oke, iya untuk Gria Sehat sendiri adalah istilahnya rumahnya untuk nakestrat. Mungkin kalau perawat, dokter, bidan itu punya klinik ya. Kalau yang mandiri itu ada mungkin klinik kedokteran mana gitu kan, ada rumah bidan Pratama mana gitu kan, klinik Pratama mana, klinik keperawatan mana. Nah, nakestrat ini diberi keistimewaan sama pemerintah itu memberi nakestrat itu keistimewaan itu boleh lulusan nakestrat itu boleh mendirikan untuk pelayanannya sendiri. Itu yang namanya Gria Sehat. Jadi Gria Sehat itu kalau kami diizinnya Gria Sehat Pratama. Jadi izin kami itu setara dengan klinik-klinik yang lain, klinik kedokteran, klinik keperawatan, sampai klinik-klinik skincare yang lain. Itu izinnya Gria Sehat Pratama. Jadi di Gria Sehat itu isinya ya nakestrat itu sendiri. Malah kita tidak bisa mendirikan tanpa harus ada dokter. Kalau di klinik yang kesehatan yang lain kan harus ada dokter ya, khususnya klinik kedokteran, klinik perawatan. Tapi untuk Gria Sehat itu justru harus yang menjadi penanggung jawab yang harus mendirikan itu harus nakestrat itu sendiri. Nah itu makanya pemerintah itu memberikan kita keistimewaan itu, dan kegiatan yang dilakukan di Gria Sehat itu kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan preventif, promotif, sampai beberapa ini kuratif sampai rehabilitatif itu kita bisa melakukan. Jadi orang yang datang ke Gria Sehat itu tidak harus orang yang sakit. Justru di tempat kami itu orang sehat itu ya supaya mereka lebih sehat, tetap diam, lebih fresh, tetap bugar itu ya mereka datangnya ke Gria Sehat kami. Jadi kalau orang ke dokter itu kan harus orang yang dia harus punya keluhan dulu baru dia datang ke dokter. Tapi kalau ke Gria Sehat orang itu nggak harus punya keluhan, tapi dia ingin meningkatkan kesehatannya, dia ingin meningkatkan kebugarannya. Nah, di Gria Sehat itu menjadi tempat istilahnya treatment untuk orang-orang yang ingin meningkatkan kebugarannya. Dan kita sebagai nakestrat, tugas kami di Gria Sehat itu sendiri yaitu untuk sebagai sarana pelayanan kami untuk meningkatkan dan istilahnya menjaga kebugaran untuk orang-orang yang datang itu sendiri. Begitu. Tapi kita juga melakukan tindakan-tindakan ini kuratif juga, orang-orang yang ada keluhan seperti tadi yang saya jelaskan tadi yang di awal, juga kita dapat melakukan pelayanan-pelayanan pada mereka sampai tindakan-tindakan misalkan untuk klien-klien rehabilitatif, misalkan ada yang
terapi pasca stroke dan lain-lain itu, kita juga memberikan support di Gria Sehat itu juga memberikan support untuk membantu untuk pemulihan dari klien-klien tersebut. Nah, begitu Pak Sigit tentang lebihnya. Terima kasih Mas. Ada gambaran tentang Gria Sehat yang sudah diberikan, yang sudah dilaksanakan. Ini menyikapi ada sedikit chat dari Bunga Wijayanti. Ini Mas Arda, apakah untuk jurusan jamu mempelajari titik meridian seperti akupresur itu Mas Arda? Yang ditanyakan dari Bunga Wijayanti. Monggo Mas Arda, mungkin ada gambaran, ada tambahan dari yang disampaikan oleh Bu Bunga. Monggo Mas Arda. Kalau untuk akupresur sendiri kan memang sebenarnya ilmunya umum ya Pak. Ini tidak istilahnya terkunci harus profesi ini yang melakukan gitu. Kalau akupresur sendiri kan sekarang sudah banyak diajarkan untuk nakes sendiri, sudah banyak diajarkan untuk umum, dan kompetensinya di jurusan jamu yang sekarang kan yang ini juga diajarkan tentang akupresur itu ya Pak. Jadi untuk akupresur sendiri mungkin ada beberapa teknik. Jadi ada yang menggunakan teknik meridian, ada juga yang menggunakan beberapa seperti trigger point, kita cari titik-titik yang masalah ototnya di mana dan lain-lain, itu juga diterapkan yang pastinya harusnya diajarkan ya Pak kalau yang untuk yang baru ini. Terima kasih. Itu terima kasih Mas Arda. Mungkin sedikit dari Bu Bunga. Kebetulan gini, dari jurusan jamu kita ada salah satu mata kuliah ada yang disebut dengan TTDK, teknik deteksi kestrat. Lah, teknik deteksi kestrat itu salah satunya kita bisa dari iriodologi, dari kuku. Lah, kebetulan kalau titik akupresur atau titik meridian itu yang kita saudara kita dari jurusan akupuntur mempunyai titik. Titik adalah titik meridian. Titik meridian tersebut salah satunya bisa digunakan dengan tindakan bukan akupuntur tapi akupresur. Jadi di jurusan jamu yang kita pelajari adalah teknik deteksi kestrat. Teknik deteksi kestrat salah satunya kita bisa sedikit menyadur, bisa menggunakan titik-titik meridian tersebut. Tapi dalam hal ini kita lebih menjurus difokuskan ke pemberian ramuan itu, Bu. Nah, jadi ramuan yang kita berikan kalau titik meridian itu berdasarkan keterampilan. Kebetulan Nun Sewu dari kesehatan tradisional itu ada dua, ada ramuan dan keterampilan. Kita fokus pada ramuan dan mahasiswa tetap seperti yang diutarakan Mas Erik Arda tadi, kita sedikit bekali tentang apa? Tentang akupresur, kita bekali tentang apa? Tentang bekam. Tapi dalam artian itu yang kita fokuskan adalah keterampilan ramuan, tapi tetap mahasiswa sedikit kita kenalkan, kita bekali dari keterampilan tersebut. Termasuk kita bisa berikan pelatihan. Kemarin kita sempat mendatangkan pelatihan dari akupresur, kita kenalkan kepada mahasiswa tentang titik-titik akupresur. Tapi kompetensi yang di jurusan jamu adalah kompetensi tentang ramuan. Mungkin ada dari teman yang ingin menyampaikan, monggo ada tambahan sedikit. Mohon izin Pak Sigit dan Hendri. Yang terhormat Mas Arda. Selamat pagi Mas Arda. Selamat pagi Bu. Ya. Ini adalah salah satu alumni yang sangat sukses sekali dengan Gria Sehatnya. Beliau adalah salah satu owner atau Gria Sehat percontohan di Kementerian Kesehatan. Nah, beliau juga termasuk salah satu alumni yang memiliki kompetensi yang cukup banyak. Nah, saya juga ingin menambahkan kompetensi dari jurusan jamu. Saya juga bercerita bahwa di jurusan jamu memiliki keunggulan yaitu estetika tradisional. Jadi di situ diajarkan pelayanan estetika menggunakan teknik-teknik tersendiri. Salah satunya akupresur. Jadi akupresur yang digunakan itu adalah untuk
totok wajah. Nah, bagian totok wajah itu kan adalah titik-titik meridian ya Bu ya. Nah, salah satunya yang diajarkan dan menjadi kelebihan di jurusan jamu adalah selain ramuan, kita kompetensinya semuanya berhubungan dengan ramuan, tapi kita juga dibekali tentang kompetensi keterampilan. Salah satunya tadi akupresur. Jadi kita diajarkan bagaimana titik-titik meridian di wajah untuk ditotok dan menimbulkan suatu auranya menambah, tambah cantik, tambah cerah seperti itu. Jadi kita diajarkan seperti itu. Mahasiswa diajarkan totok wajah. Bahkan kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit bahwa kita sudah mendalami akupresur lebih dengan mendatangkan berbagai pelatih profesional untuk melatih mahasiswa-mahasiswa kita untuk terampil akupresur. Jadi permintaan akupresur ketika mahasiswa kita untuk dilaksanakan di puskesmas atau di pelayanan-pelayanan kesehatan tradisional itu bisa masuk gitu. Tenaga kita bisa melaksanakan atau mahasiswa kita bisa melaksanakan akupresur itu sendiri gitu Bu. Selain itu kita juga diajarkan tentang masas. Nah, masas yang kita ajarkan itu biasanya spa. Spa itu ada terdiri dari masas, mandi dan lain sebagainya. Nah, untuk masas sendiri itu yang kita pijat adalah titik-titik meridian. Jadi memang selain ramuan itu adalah basicnya. Semua masa, semua aplikasi akupresur itu selalu menggunakan ramuan-ramuan tradisional, entah itu minyak zaitun. Nah, kita kan diajarkan yang membuat minyak zaitun yang baik itu seperti apa, minyak masas itu seperti apa, dan ada plusnya yaitu memberikan tindakan akupresur atau pemijatan kepada klien. Jadi kita selain bisa membuat ramuan sendiri, kita bisa mengaplikasikan langsung kepada klien seperti itu. Begitu, Mas Arda, saya juga tertarik sekali dengan Gria Sehat RC Artik ini. Sudah sudah mendunia, bukan mendunia ya, menasional. Jadi sangat terkenal di kancah Kementerian Kesehatan bahwa Gria Sehat Pratama yang menjadi percontohan di Indonesia itu adalah salah satunya Gria Sehat Artik. Nah, di situ padahal ada salah satu alumni kita yang alumni angkatan pertama ya Mas Arda ya. Nah, saya juga ingin bertanya, ini kan banyak ya dari dari mahasiswa, bukan dari siswa SMA itu tidak tahu, masih ragu, masih abu-abu. Apa sih bedanya kita, Nakestrat, jurusan jamu menurut jenengan dengan tenaga kesehatan lain seperti tenaga kesehatan akupuntur, tenaga kesehatan kedokteran, itu perbedaannya apa menurut Mas Arda sebagai alumni dan bekerja mempunyai Gria Sehat Artik itu? Monggo Mas Arda. Monggo Mas Arda mungkin kalau ada tanggapan dari yang sudah disampaikan. Kebetulan itu akunnya pakai Bu Pramita Bu Uli, perkenalkan itu adalah dari alumnus juga atas nama Mbak Mei Ramawati. Itu Bu Bunga, dari apa yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, atau Mas Arda ada yang ingin ditambahkan, monggo Mas Arda. Terima kasih Ibu Mei Rahmawati sudah menambahkan mungkin lebih detailnya lagi ya tadi ya. Memang nantinya kami sebagai lulusan D3 Jamu itu nanti kita menjadi Nakestrat itu tadi. Nakestrat itu kalau saya mengambilnya di bidang pelayanan itu memang kita seperti yang saya jelaskan, kita mengambilnya di promotif preventif tadi, di mana orang datang itu enggak harus orang sakit. Jadi termasuk kita seperti bureh, seperti lulur, seperti body spa, seperti mulai dari facial, totok wajah dan lain-lain itu masuk ke dalam salah satu kompetensi kami, dan kami di Gria Sehat RC Artik itu juga kami melakukan itu. Jadi kami selain kami membuat racikan kami sendiri, misalkan tadi yang dijelaskan dari membuat bureh dan lain-lain,
kita juga diajarkan untuk bagaimana mengaplikasikannya. Jadi kita mengaplikasikannya untuk melakukan masas, untuk melakukan totok wajah dan lain-lain itu. Tujuannya sama. Jadi sekarang yang namanya boreh body spa atau totok wajah itu tidak hanya masuknya di kecantikan, tapi sudah masuk di layanan kesehatan. Karena dengan pemijatan kan penelitiannya ternyata kita diajarkan di jurusan jamu itu dengan melakukan pijitan, masasan, termasuk akupresur, tekanan itu dia dapat mengaktifkan hormon-hormon untuk relaksasi, untuk peningkatan kesehatan dan lain-lain. Jadi orang sehat itu nggak harus melakukan apa ya macam-macam, misalkan minum obat-obatan dan lain-lain, tapi kita bisa melakukan dengan salah satunya dengan cara-cara yang nyaman. Jadi kita diajarkan di jurusan jamu itu bagaimana memanusiakan manusia. Jadi manusia itu harus disentuh dengan sentuhan yang membuat tubuhnya nyaman, diberikan pelayanan yang bagus, diberikan, kita juga membuat semacam seperti aromaterapi, jadi ruangan itu jadi rasa wangi, rileks dan lain-lain. Kita juga di Gria Sehat kami itu tidak seperti klinik yang lain, Bu. Kalau klinik keperawatan kedokteran gitu atau rumah bidan itu kan semuanya rata-rata standar ya, Bu. Banyak seperti alat-alat kedokteran, alat-alat keperawatan, ban baunya rata-rata alkohol dan lain-lain itu kan. Nah, kalau di Gria Sehat Artik orang datang itu harus sudah seperti di dunia lain, Bu. Jadi dia harus datang itu mungkin dia sebelum datang dia punya masalah, punya pikiran ini itu pas masuk di Gria Sehat Artik itu seperti masalahnya itu diparkir di luar dulu. Nah, begitu kita masuk, kita sudah langsung merasakan aroma yang rileks, merasakan tempatnya yang homey, banyak tanaman, oksigennya tinggi, orang itu udah rileks. Lah itu dari yang dulu diajarkan kami diajarkannya seperti itu. Jadi manusia itu tidak hanya seperti orang dengan keluhan terus diberikan obat, orang diberikan obat, tidak, tapi kami harus bagaimana manusia datang ke tempat kami itu ya dia bisa istilahnya menyehatkan seluruh panca inderanya, menyehatkan ininya supaya tubuh fisik dan psikisnya, mentalnya itu kembali refresh. Istilahnya kalau sekarang healing ya, Bu. Selain kita piknik, kita juga ada yang namanya, kita kemarin baru ini dengan Kemenkes itu selain ada namanya health tourism, wisata kesehatan. Nah, itu selain kita pergi-pergi, Gria Sehat itu juga menjadi sekarang dijadikan tempat untuk wisata kesehatan, untuk relaksasi dan lain-lain. Begitu, Ibu. Begitu, Bapak Sigit. Wah, luar biasa sekali ya, Mas Arda. Berarti memang nggak salah ya kalau kuliah di jurusan jamu. Bisa buat aromaterapi, jamu-jamuan, bahkan lulur boreh, bisa mengaplikasikan juga ya, Mas Arda ya. Nggih, Ibu Mei. Dan juga selain itu ada tambahan Mas Arda untuk untuk teman-teman yang di luar sana disampaikan tentang jurusan jamu itu yang belum tersampaikan tadi ya Mas Arda, tentunya untuk biar mereka tuh tertarik, ayo kita gabung di jurusan jamu seperti itu. Silahkan Mas Arda. Iya, terima kasih Ibu Mei. Ya, kalau menurut saya seperti tadi konsepnya yang waktu saya tadi dijelaskan dulu sebelum saya masuk ke jurusan jamu. Kita pengennya kuliah di bidang kesehatan. Nah, di kesehatan itu banyak jurusannya kan, mulai dari kedokteran, perawat, dan lain-lain. Nah, di jurusan jamu itu memang ya baru satu-satunya di Indonesia. Di tempat lain belum ada yang namanya jurusan jamu. Dan jurusan jamu ini ya satu-satunya yang dia mengangkat
tradisi lokal. Tradisi lokal istilahnya rempah-rempah di Indonesia kan sudah mendunia. Dan kalau kita lihat dari zaman dulu kerajaan-kerajaan pun rata-rata raja-raja dan lain-lain mereka juga menggunakan rempah-rempah itu memang untuk kesehatan. Ya nggak cuma orang sakit aja tapi untuk orang sehat. Nah, di jurusan jamu itu mengangkat seperti itu. Jadi dari yang tradisional itu kita pelajari dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita tinggal pilih. Kita nanti waktu kuliah tinggal pilih kita setelah lulus di jurusan jamu itu pengen apa sih? Kita pengen mengembangkan apa sih? Apa kita bergerak di bahan bakunya saja? Di bahan bakunya pun kita bisa karena kita mempelajari ilmunya. Banyak alumni kita yang bergerak di bahan bakunya. Dia menjadi supplier ini rempah-rempah dan lain-lain. Itu ada beberapa yang alumni kami. Dan kita bisa membuat lagi tadi yang dari rambut, kita bisa membuat produk-produk dan lain-lain. Apalagi sekarang pemerintah memberi dukungan untuk mempermudah semua perizinan seperti untuk produk-produk tadi kan membuat produk dari izin yang paling sederhana yang PIRT sampai izin dari LPPOM MUI dan BPOM sendiri sekarang kan sudah dipermudah dan kita di jurusan jamu diajarkan semua dasar untuk membuat semua jenis produk-produk itu, semua jenis ramuan-ramuan itu yang tersertifikasi. Jadi semua yang kita bikin itu ada dasarnya, ada penelitiannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang nantinya kita pelajarin. Dan bisa juga banyak alumni kita yang bekerja di pabrikan. Sekarang kan banyak pabrikan herbal seperti yang mungkin yang besar sudah muncul. Banyak alumni-alumni kami yang bekerja di pabrikan seperti sudah muncul. Dia menjadi R&D, dia bagian riset, ada juga yang di bagian-bagian lain dan termasuk pabrikan-pabrikan besar yang lainnya. Nah, selain itu ya mungkin seperti saya bisa bergerak di bidang pelayanan seperti kita bisa membuat gereja sehat sendiri, kita bisa mendirikan gereja sehat sendiri atau kita bisa masuk di sekarang sudah mulai ada banyak pelayanan kesehatan tradisional. Ada sudah banyak di Fasyankes itu ada sub tentang kesehatan tradisional itu. Kita sebagai nakesrat sangat dibutuhkan di situ juga. Lalu ada lagi peluang yang seperti di kementerian-kementerian, mungkin kemarin sudah ada beberapa teman kita yang menjadi PNS dan nantinya akan ada semakin banyak peluang-peluang seperti PNS, P3K itu yang dari nakesrat, khususnya yang salah satunya kan yang kita sudah paling ini dari jurusan jamu itu. Jadi menurut saya ini salah satu yang peluang sih kalau menurut saya, memang peluangnya masih sangat besar sekali, masih terbuka sekali buat teman-teman yang mau kuliah di jurusan jamu ini. Kita sudah bisa menjadi nakesrat tenaga kesehatan, tapi kita bergerak di bidangnya yang lebih ke tradisional. Kita bisa peluang pengembangannya untuk lulusannya nanti sangat besar sekali. Kita bisa mengambil 1-2 intinya untuk dikembangkan sendiri dan di kuliah pun banyak banget materi-materi yang bisa kita aplikasikan nantinya. Dari semua materi dasar itu sudah diberikan dari jurusan jamu. Saya aja yang angkatan pertama yang pasti kan ilmunya dulu dapatnya yang paling dasar ya. Itu aja sudah bisa banyak mengembangkan, apalagi yang sekarang angkatan yang terbaru kan pasti ada update kompetensi yang semakin bagus, lebih bagus dari yang saya dulu. Nah itu pasti ilmu yang bakal didapatkan dan kita sebagai manusia, kita sebagai tenaga kesehatan itu insya Allah akan bisa memberikan kontribusi. Intinya kan itu kita bisa memberi kontribusi terbaik untuk masyarakat, khususnya untuk yang tindakan promotif preventif untuk meningkatkan kebugaran
dan kesehatan. Itu mungkin kenapa saya dari tadi lebih banyak menyebutkan peningkatan kesehatan dan untuk menjaga kesehatan, karena menurut penelitiannya kan di Indonesia itu orang sakit itu cuman tidak sampai 20% dari penduduk Indonesia. Tapi sisanya 80% itu kan rata-rata orang sehat. Dan orang sehat itu selalu berpikir bagaimana caranya dia tetap menjadi sehat dan semakin sehat semakin bugar. Nah, di situ salah satu peluang yang saya lihat sebagai dulu waktu saya mau mendaftar itu di situ saya melihat peluangnya itu di situ. Kita bisa membuat banyak produk, banyak racikan dan lain-lain. Sasaran saya tidak hanya orang sakit, tapi ya orang sehat. Kalau saya bisa membuat produk untuk 80%, minimal kita ambil 1% masyarakat Indonesia kita bisa menggunakan produk kita bisa memberi manfaat, itu kan sudah besar sekali manfaatnya. Jadi seperti itu, Ibu Mei. Terima kasih Mas Arda. Mungkin dari Bapak Ibu, dari peserta, dari Mbak-Mbak atau dari Mas-Mas yang ingin disampaikan. Halo, monggo Bapak-Bapak, Bapak Ibu, Mbak, Mas yang dari peserta yang ingin disampaikan. Sepertinya sudah, Pak. Ini dari close statement dari Mas Arda, sungguh luar biasa. Gimana, tolong disampaikan gimana sih caranya kita bisa mendaftar di jurusan jamu? Caranya akses itu gimana, Pak? Untuk seperti itu, ini saya akan sampaikan dulu mengenai jurusan jamu. Nah, di dalamnya nanti ada pendaftarannya, jalurnya seperti apa. Mungkin peserta bisa menyimak profil dari jurusan jamu. Nah, silakan. Nah, sudah muncul. Sebentar. Sudah bisa terlihat mungkin dari share screen dari saya untuk mengenal jurusan jamu. Halo, dari peserta sudah bisa melihat share screen. Sudah, Pak. Ya, ini kita mengenal dari jurusan jamu. Apa sih itu jurusan jamu? Monggo silahkan bisa dicermati, bisa dilihat dari jurusan jamu. Program pendidikan tentang kesehatan, bidang peracikan dan pelayanan kesehatan, menitik beratkan pada pelayanan preventif, serta pelayanan yang kuratif dan rehabilitatif, seperti yang diutarakan yang sudah dilaksanakan oleh Mas Arda dari Gria Artik tadi, dari Gria RC Artik. Nah, visi misi dari jurusan jamu sendiri menjadi program studi yang unggul, kompetitif dan mampu bersaing di pasar global dengan unggulan di bidang estetika. Kebetulan dari jurusan jamu yang pertama kali di Indonesia kita mengangkat keunggulan adalah bidang estetika tradisional dalam praktek pelayanan kesehatan jamu pada 2035. Terus untuk misi jurusan mungkin tidak usah kita sampaikan di sini, ini mungkin bisa dibaca sebentar. Yang lebih nanti kita tekankan, nah ini peluang kerja yang bisa kalian Bapak Ibu atau mungkin dari peserta yang bisa dilihat peluang kerja dari lulusan D3 Jamu menjadi ASN terdapat di 180 job formasi D3 Jamu menjadi P3K di seluruh Indonesia. Menjadi penanggung jawab UKOD, terutama menjadi wirausaha, memiliki pelayanan bisa kecantikan, contohnya adalah spa, ada facial massage, dan manicure, pedicure, dan hair spa, karena kita unggulan utamanya adalah estetika tradisional, memberikan pelayanan mandiri Gria Sehat,
Contohnya ada Artik di Klaten, Harmoni Ninda di Klaten, Budaya Bakti Wonosobo, itu Gria Sehat dari alumnus yang sudah mendirikan Gria Sehat. Itu pulang-pulang kerja yang dari alumnus dari jurusan jamu. Kompetensi yang diajarkan adalah dari segi farmakologi, farmakognosi, psikologi dasar, karena ini biopsikososial kultural, kita berikan pembelajaran pengenalan dari psikologi, ada formulasi dan kecantikan. Ini contoh-contoh formulasi-formulasi atau contoh produk yang ditampilkan, yang dihasilkan dari mahasiswa jurusan jamu. Ini kompetensi yang diajarkan. Untuk gambar produk yang sudah dihasilkan, itu adalah produk pangan fungsional food. Di sini ada minuman de Changhe, ada coklat kelor kuaci. Mahasiswa berinovasi, bukan hanya coklat yang diberikan, tapi ada manfaat lain. Di situ ada kelor dan ada toppingnya, ada kita beri topping kuaci. Kalau topping mungkin dari Bapak Ibu, dari yang lain bisa memunculkan. Ini ada karamel Hilotri, ada Esceng Nusantara. Ini produk-produk dari yang berbentuk pangan fungsional. Dari produk kecantikan ada body scrub, ini ada bobok herbal yang dihasilkan oleh dari mahasiswa. Fasilitas jurusan jamu, salah satunya adalah ruang kuliah yang nyaman. Kita semua ruang kuliah sudah ber-AC. Etalase tanaman obat. Etalase tanaman obat itu taman yang berisikan tentang tanaman-tanaman obat untuk mengenal jenis-jenis tanaman. Ada lab pasca panen, ada lab formulasi, ada lab kimia, kecantikan, lab pelayanan jamu, perpustakaan, masjid, dan lapangan olahraga. Itu fasilitas yang kita sediakan. Ada wifi, internet yang ada di jurusan jamu. Ini laboratorium kecantikan, contoh kegiatan laboratorium kecantikan, kita setting, kita berikan keterampilan supaya menjadikan sesuatu itu menjadi lebih cantik. Praktikum laboratorium jurusan jamu, ini ada ekstraksi dan destilasi yang bisa dipraktekkan keterampilan kompetensi yang kita ajarkan di jurusan jamu, termasuk penimbangan simplisia, kegiatan ekstraksi perkulasi, termasuk keterampilan pengisian kapsul, evaporasi tanaman obat, keterampilan-keterampilan yang kita ajarkan di jurusan jamu. Ini ruang laboratorium jurusan jamu, analisa jamu. Mohon maaf, kalau image-nya di jurusan jamu-jamu gendong, di sini sudah ada laboratorium yang kita pergunakan untuk menganalisa bentuk jenis sediaan jamu. Di sini ada laboratorium medik, kita ajarkan tentang pemeriksaan-pemeriksaan dasar, vital sign, ini laboratorium kecantikan, fasilitas laboratorium yang ada di jurusan jamu. Layer comparator, ada HPLC, desilator water bath, spektro UV vis, ini yang fasilitas yang ada di jurusan jamu, ini fasilitas alat. Untuk kegiatan mahasiswa sendiri, di sini ada lomba Krianova, makrab organisasi, ada kelas jamu, ada video, termasuk RDK bersama, sumpah profesi, kegiatan mahasiswa, ada HMJ, himpunan mahasiswa jurusan jamu, dan di jurusan jamu ada setiap tahun ada duta di sini ada duta emas, mbak dan jamu, ada budaya minum jamu yang kita praktekkan setiap Jumat, kita membuat produk yang kita sajikan setiap hari Jumat. Krianova, kita pernah melaksanakan kegiatan Krianova setaraf internasional. Ini kegiatan mahasiswa yang kita berikan, ada seminar nasional, ini untuk kegiatan PKKMD, pengenalan mahasiswa baru. Nah, sebentar, ini ada prestasi mahasiswa. Kebetulan prestasi mahasiswa juara 1 poster ilmiah perkumpulan di
disiplin herbal medik Indonesia, ini kebetulan jadi juara satu Kreanova tingkat internasional pada tahun 2020 dari jurusan jamu, Olimpiade Nasional itu juara 1 pada tahun 2021, juara 3 Kreanova Internasional pada tahun 2020, prestasi mahasiswa sebagai salah satu mahasiswa terpilih sebagai duta jamu aman tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Lokapom Solo di Surakarta. Ini kebetulan dari jurusan jamu, ini termasuk aktif di diskusi di duta jamu ini, aktif diskusi juara favorit podcast nasional. Ini bingung ininya skripsinya nanti. Ini entrepreneur rumah cantik kafe jamu. Artik, ada laboratorium Galenika, lulusan jurusan jamu yang bisa bekerja di alumnus kami, ada yang bekerja di laboratorium Galenika di B2 P2 TOT Tawangmangu, ada juga yang sebagai distributor atau pemasok bahan jamu, ada peracik. Nah, salah satunya ada yang diangkat menjadi seorang ANS pegawai negeri di Poliklinik Sekjen DPN RI. Ada yang pelayanan di Dr. Milani Skincare Karanganyar, dan alumnus kami pabrikan jamu sudah muncul. Mohon maaf, itu adalah langganan dari jurusan jamu, banyak yang bekerja di PT Pabrikan Sidomuncul Semarang. Ini alumnus jamu. Nah, ini mungkin ada ingin kami sampaikan juga jalur-jalur penerimaan mahasiswa baru PMDP. Kebetulan berakhir tanggal 9 Januari, bagi calon mahasiswa manfaatkan waktunya untuk segera mungkin bisa mendaftar. Biaya pendaftaran hanya 50.000, itu webnya ada sipenmarupoltekesolo.ac.id, berakhir sampai hari Jumat. Kalau itu tidak bisa, kita buka pendaftaran baru melalui gelombang Simama, itu 1 Maret sampai 20 April, biaya pendaftaran 120. Bisa sedikit saya sampaikan, program Simama ini tidak contoh orang Papua berdomisili Papua tidak harus datang di jurusan jamu, bisa mendaftar di Papua, bisa lewat Papua. Kalau dinyatakan lulus baru datang ke Klaten atau ke Surakarta untuk melakukan pendidikan. Jadi jalur Simama bisa mendaftar di mana tempat, nanti kalau bisa diterima, bisa mengambil dimanapun tempat. Salah satu contoh, mendaftar di Irian, di Papua, bisa mengambil jurusan jamu di Solo. Jadi kalau punya saudara di luar Jawa, bisa diinformasikan, tidak usah daftar ke Surakarta, melalui jalur Simama bisa. Yang lebih dekat, utama adalah PMDP, sampai tanggal 3 Februari, bisa jalur mandiri tanggal 14 sampai 26 Juni, itu biaya pendaftaran 300.000. Itu informasi pendaftaran yang mungkin bisa kami berikan, terutama yang dari PMDP. Ya, mohon maaf, ini pendaftarannya hanya 50.000. Untuk semuanya bisa dilihat di web kami, di web Poltekkes Surakarta. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari peserta. Ditambahkan lagi. Untuk PMDP bisa kami berikan informasi bahwa bisa mendaftar menggunakan rapor. Jadi teman-teman semua yang tertarik dengan jurusan jamu untuk jalur PMDP bisa mendaftarkan diri teman-teman semua melalui laman tadi ya di Sipenmaru. Nah, di situ teman-teman hanya menyertakan rapor saja. Nah, setelah itu baru membayar 50.000 seperti itu. Gitu, Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Mas Arda masih ada yang ingin disampaikan, monggo. Kalau mungkin sudah tidak ada, kami tunggu. Sudah ada gambaran dari
mohon maaf, saya sebut pelakunya sendiri yang sudah melaksanakan alumnus dari RC Artik. Di sini adalah Mas Arda, Erik Arda dari RC Artik, dan sudah saya sampaikan prosesnya. Semoga bisa membuka wacana, membuka gambaran dari calon mahasiswa baru untuk bisa bergabung di jurusan jamu, paling tidak jalur PMDP sampai tanggal 3 segera mungkin bisa segera mendaftar, dalam artian mendaftar dengan menggunakan nilai rapot. Untuk sebelum kami tutup, mungkin ada yang masih ingin disampaikan lagi? Kalau tidak ada, kami sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Erik Arda sebagai pemilik Gria Sihat Artik, kepada peserta yang bisa menghadiri kegiatan workshop pada siang hari ini, Bunga Wijayanti, Bu Bunga Wijayanti, terima kasih atas pertanyaannya. Demikian dalam kegiatan untuk siang ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Tidak ada yang sempurna, kami mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan workshop pada siang hari ini. Mungkin sebelum benar-benar kami tutup, ada yang disampaikan? Tidak ada, kami tutup. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini salah satunya bisa bernilai ibadah, dan semoga wacana yang kami berikan bisa membuka wacana dari peserta untuk bisa bergabung di jurusan jamu. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di channel ini untuk mendukung kami supaya selalu